Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua selalu sukses dalam segala tujuan baik, amin. Kisah nyata kali ini tentang kecelakaan pesawat terbang yang terjadi pada tahun 1972. Kecelakaan tersebut membuat para korban selamat terpaksa makan jasa teman-temannya sendiri alias kanibal demi bertahan hidup selama 72 hari. Bagi teman-teman yang murah hati dan belum subscribe, ayo subscribe dulu. Ini gratis kok. Oke, makasih ya. Kita langsung ke kisah nyatanya ya teman-teman. Hari Jumat 13 Oktober 1972, pesawat Air Force Flight 571 milik Angkatan Udara Uruguay yang disewa oleh Persatuan Rugby Uruguay terbang dari Bandara Carrasco, Montevideo, Uruguay ke Bandara Bujahuel, Santiago, Chile. Sebagian penumpang adalah pemain rugby yang akan berlaga pada Sabtu esok harinya, tanggal 14 Oktober melawan tim rugby asal Inggris. Di dalam pesawat itu ikut juga keluarga dan teman-temannya para pemain rugby, beserta awak pesawat yang berjumlah 5 orang. Hingga total penumpang di dalam pesawat itu berjumlah 45 orang. Jarak dari Montevideo, Uruguay ke Bujahuel, Chile sekitar 1.500 km. Harus melewati pegunungan Andes. Jadi kalau naik motor ngebut sekitar bisa ditempuh 2 hari tanpa rehat. Sedangkan kalau naik pesawat cukup waktu 2 jam lebih sedikit. Awalnya semua baik-baik saja dan happy-happy saja, bahkan cenderung liar. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa penerbangan itu adalah penerbangan hidup dan mati yang gak akan pernah mereka lupakan. Dikarenakan awan tebal yang menutupi selama penerbangan dan juga kesalahan pilot dalam membaca rute, pesawat itu belok lebih cepat dari yang seharusnya. Belum ada 2 jam, tiba-tiba pilot mengumumkan kepada para penumpang kalau pesawat sudah sampai dan akan segera mendarat. Pilot meminta izin pada ATC di Chile untuk mendarat dan diizinkan. Pihak bandara tidak tahu kalau sebenarnya pesawat itu masih di atas pegunungan Andes dan masih sangat jauh dari bandara. Pilot pun menurunkan ketinggian bersiap untuk melakukan pendaratan. Tapi setelah berhasil menembus awan yang sangat tebal, pilot dan kopilot pun sangat terkejut, sebab yang terlihat di depannya adalah lautan gunung es pegunungan Andes. Lalu pilot pun berinisiatif menaikkan lagi pesawat tersebut, tapi gagal akibat pesawat mengalami turbulensi. Pesawat pun terguncang sangat hebat. Semua penumpang teriak, menjerit dan berdoa rame-rame. Mereka sangat ketakutan dan situasinya sangat mencekam. Pesawat terbang rendah dan beberapa kali menabrak gunung es. Hal itu membuat bagian sayap dan ekor pesawat patah dan lepas, berserak membawa beberapa penumpang yang pastinya langsung tewas terbanting. Badan pesawat jatuh meluncur dan terbelah jadi 2 setelah menabrak bukit es, dengan penumpang yang pingsan dan sebagian juga tewas di belantara beku pegunungan Andes pada ketinggian 3.570 meter di atas permukaan laut. Bagi korban yang selamat, mereka mulai membantu teman-teman yang terluka. Roberto Ganesa dan Gustavo Sarvino adalah mahasiswa yang belum lama kuliah di kedokteran. Tanpa obat-obatan, tanpa peralatan medis, mereka berdua tentulah sangat kesulitan. Cuaca yang sangat dingin bikin para korban semakin gak stabil. Dalam kecelakaan itu membuat 7 orang terlempar dari pesawat bersama ekor, 5 orang meninggal di tempat akibat luka benturan yang serius, dan 5 orang meninggal keesokan harinya karena lukanya yang sangat parah. Sisa 28 orang selamat, tapi ada yang masih dalam keadaan luka parah. Tapi kehororan ini hanya permulaan, sebab masih ada masalah yang lebih besar yang menunggu mereka, yaitu bagaimana cara mereka bertahan hidup sampai bantuan datang dalam kondisi yang ekstrem seperti itu. Sebab sangat sulit untuk bertahan hidup tanpa peralatan yang memadai di tengah badai salju di ketinggian hampir 4.000 kaki di atas permukaan laut. Musim panas pegunungan Andes adalah es yang dingin. Apalagi saat itu musim dingin, ada badai salju pula. Biarpun mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan dingin, di suhu yang horor itu siapa juga yang bisa tahan. Sebab suhu di Gunung Andes saat itu minus 20 derajat Celcius. Jadi ini jauh lebih dingin dibandingkan freezer kulkas di rumah teman-teman. Mereka melakukan apapun yang bisa hanya sekedar menghalangi hawa dingin. Untuk minum mereka mencairkan salju pakai aluminium. Sarung jok kursi pesawat mereka lepas dan digunakan untuk menghangatkan tubuh. Kursi dan bantal sebagai sepatu saljunya. Untuk tempat berlindung mereka tinggal di sisa badan pesawat dan bolongannya mereka tutupi dengan koper-koper yang ditumpuk-tumpuk. Jadi supaya menghalangi angin masuk bawah salju karena saat itu terjadi badai salju.
Mereka rame-rame ngumpulin bahan makanan yang ada di dalam pesawat. Kapten tim rugby Marcelo Perez memimpin kelompok itu untuk mengatur keberlangsungan kelompok. Lalu di hari ketiga mereka itu mendengar suara pesawat, tapi waktu itu langit tertutup awan tebal hingga mereka nggak bisa lihat. Di hari keempat ada lagi pesawat melintas di atas mereka dan terlihat pesawat itu memiringkan sayapnya seolah memberitahu kalau tim penyelamat sudah tahu keberadaan mereka. Mereka semua tahu pasti kalau tidak akan diselamatkan di hari itu, sebab lokasi di mana mereka berada sangat nggak mungkin untuk didarati pesawat kecuali helikopter. Mereka sangat yakin kalau besok atau hari kelima mereka pasti akan dijemput. Saking bahagianya mereka pun ceroboh dengan menghabiskan semua sisa makanan. Besoknya ditunggu dari pagi sampai sore sampai malam, nggak ada apapun yang terjadi. Nggak ada heli, nggak ada tim penyelamat, yang ada hanya hujan salju dan gunung es yang sunyi. Dan yang bikin nelongso saat salah seorang di antara mereka ada yang ngomong, kalau memang pesawat tim penyelamat ini melihat mereka, pastilah tim penyelamat sudah menjatuhkan aneka bantuan, minimal makanan dan obat-obatan. Beberapa hari kemudian Marcelo Perez mendengar berita di radio yang ditemukan di reruntuhan pesawat bahwa benar tim penyelamat belum menemukan bangkai Air Force Flight 571 beserta penumpangnya. Harapan untuk pulang kembali keluar dari pegunungan Andes dengan selamat pun sirna begitu saja. Jadi psikologis para korban pun sangat down, panik dan sangat putus asa. Keinginan mereka cuma satu sih, cuma pengen pulang ke rumah doang sebenarnya. Nando Parado berupaya untuk menguatkan rekan-rekannya dengan mengatakan, bila mereka tidak membawa kita keluar dari sini, maka kita akan keluar dari sini sendiri. Nando Parado sebenarnya itu nggak salah ngucap, sebab dia mendengar pilot ngomong kalau pesawat sudah melewati Curicó, yang artinya lokasi pedesaan Chile hanya beberapa puluh kilometer ke arah barat. Tapi untuk mencapai desa itu tentunya harus mendaki gunung-gunung es, melewati medan yang sangat berat dan ganas. Apalagi saat itu tanpa peralatan yang memadai, tanpa kompas, tanpa radio, dan tanpa makanan serta alat-alat yang lain. Hari itulah pertama kalinya mereka mulai melakukan kanibalisme. Pilihannya hanya dua, makan mayat atau mati kelaparan. Ide memakan mayat korban juga tentulah nggak sampai kekenyangan yo, tapi hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Hal itu pun nggak langsung disetujui. Banyak yang mau, ada juga yang nggak mau. Makan teman apalagi saudaranya sendiri. Roberto Canessa yang pertama kali memberi contoh. Dia mengambil pecahan kaca pesawat, lalu mengiris mayat beku yang terkubur di bawah es. Diiris itu sangat kecil sebesar lidi. Dia juga langsung ditelan, nggak dikunyah nyam-nyam-nyam gitu, apalagi dinikmati ya. Hal itu pun diikuti oleh rekan-rekannya yang lain. Ternyata bahaya masih mengancam saat itu. Di hari ke-17 tengah malam saat mereka sudah berkumpul untuk rehat, tiba-tiba terjadi longsor salju yang sangat besar yang menghantam badan pesawat dan mengakibatkan 8 orang tewas di tempat. Ketua kelompok Marcelo Perez jadi salah satu korban tewas pada kejadian itu. Tentu saja mayat-mayat baru ini menambah stok makanan bagi para korban yang selamat. Kejadian itu mendorong mereka melakukan ekspedisi pertama untuk mencari ekor pesawat. Menurut mekanik pesawat Carlos Rauch, di ekor itu terdapat baterai untuk menyalakan transmitter hingga mereka dapat menghubungi atau mengirim sinyal SOS dan dapat ditemukan. Lalu 3 orang pun pergi mencari ekor pesawat, yaitu Roberto Canessa, Nando Parado, dan Antonio Tintin. Singkatnya, ekor pesawat dan baterai pun ditemukan, tapi ternyata semua sia-sia. Sebab saat transmitter dan baterai itu dihubungkan, ternyata perangkat itu mati total. Akhirnya mereka bertiga pun balik lagi ke badan pesawat. Untuk ekspedisi selanjutnya, mereka menyiapkan segalanya dengan lebih matang. Kantong tidur, sepatu salju, makanan, serta cuaca harus betul-betul diperhitungkan. Dan itu memakan waktu beberapa minggu untuk menyiapkannya. Sampai akhirnya pada tanggal 12 Desember, tepatnya hari ke-61 pasca kecelakaan, mereka memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi itu. Sekali lagi, Nando Parado, Roberto Canessa, dan Antonio Tintin yang menjadi sukarelawan dalam ekspedisi itu. Mungkin kondisi badan mereka lebih fit kali ya. Kepergian mereka bertiga bertujuan untuk mencari bala bantuan. Jarak tempuhnya sangat jauh dan tidak bisa diprediksi. Tapi baru berangkat 4 hari, Antonio Tintin diharuskan balik lagi ke badan pesawat.
Mereka nggak nyangka kalau perjalanan akan begitu jauh, sebab potongan-potongan daging yang dibawa hanya untuk 3 hari saja. Nando Farado dan Roberto Canessa pun melanjutkan perjalanan berat itu. Berkali-kali mereka naik puncak gunung dan berharap melihat lembah hijau pertanian. Tapi nyatanya yang mereka lihat tetaplah gunung-gunung es yang tinggi-tinggi. Setelah melewati hari-hari berat dengan harapan yang timbul tenggelam, akhirnya mereka pun menemukan tanda-tanda makin dekatnya dengan kehidupan, di mana mereka menemukan bekas-bekas berkemah. Dan di hari ke-9 mereka melihat sapi. Saat itu mereka sangat kelelahan dan Roberto Canessa sudah nggak sanggup lagi berjalan. Itu adalah titik akhir tenaga mereka. Saat mereka mengumpulkan ranting untuk bikin api unggun, di saat itulah mereka melihat 3 orang menunggang kuda di seberang sungai. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Nando Farado memanggil mereka. Tapi suara sungai yang deras membuat suara mereka tidak terdengar. Lalu satu di antara 3 penunggang kuda itu pun berbalik dan berteriak kepada mereka. "Besok," katanya. Besok harinya pria itu kembali dan melemparkan kertas dan pensil yang diikatkan pada batu ke Nando Farado dari seberang sungai. Lalu Nando Farado pun menulis begini. "Saya berasal dari pesawat yang jatuh di pegunungan. Saya orang Uruguay. Kami telah berjalan selama 10 hari. Kami punya teman yang terluka di sana. Di dalam pesawat masih ada 14 orang yang selamat. Kami harus keluar dari sini dengan cepat dan kami tidak tahu caranya. Kami tidak punya makanan, kami lemah. Kapan Anda akan datang menjemput kami? Tolong kirim bantuan. Bahkan kami sudah tidak sanggup berjalan lagi. Di mana kami?" Akhirnya tulisan dalam bahasa Spanyol pun bisa dimengerti dan pria itu mencari bala bantuan dan mereka berdua pun berhasil diselamatkan. Nando Farado menaruhkan diri untuk menuntun tim evakuasi menuju badan pesawat. Tepat 72 hari pasca kecelakaan, seluruh korban selamat berhasil dievakuasi, di mana total dari 45 penumpang dalam pesawat itu tersisa 16 orang yang berhasil mempertahankan hidup mereka dengan melakukan kanibalisme. Ini menjadi kecelakaan penerbangan yang paling bersejarah. Peristiwa itu pun ditulis dalam sebuah buku yang jadi bestseller dan juga pada tahun 1993 diangkat jadi sebuah film yang berjudul Alive. Setelah berhasil dievakuasi, mereka pun menjawab dengan jujur semua pertanyaan, bahwa mereka bertahan hidup dengan memakan mayat teman-teman yang sudah meninggal lebih dulu. Awalnya tentu saja mereka dibully dan dicaci maki, tapi setelah pihak gereja turun dan menjelaskan bahwa semua itu dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk bertahan hidup, masyarakat pun memaklumi. Sekian dulu kisah nyata kali ini ya teman-teman. Semoga kita semua dijauhkan dari aneka bahaya kecelakaan sekecil apapun itu. Amin. Terima kasih. Bye-bye.